Oke, dengan gua Ahmad, balik lagi di podcast Ruang Cerita. Di mana podcast ini akan menceritakan hal-hal horor dan aneh lainnya yang mungkin dari kita semua pernah mengalaminya. Oke, langsung aja. Ada tuyul ke Taman Puring, yuklah kita sharing. Oke, di sini gua udah ada berempat orang ya di sini. Dengan Mas Tuwong, Iya, halo. Mas Gin, Halo. dan narasumber kita, Mas Agoy. Halo, selamat malam semua. Oke, langsung aja gue tanya ke Mas Agoy nih. Katanya lu ada pengalaman horor Iya. di lingkup ya mungkin kantor lu ya. Iya, pernah. Dan itu emang creepy banget sih menurut gua kantornya. Dan itu tuh lu ngeliat atau emang suara doang atau gimana? Semuanya sih kalau gua rasain semuanya. Contohnya kayak gimana nih biasanya? Jadi nih gua historin awal ya. Ini kantor gua itu dulunya itu kan dia bukan kantor gua, bukan kayak kantor biasa kayak ruko atau kantor yang kayak yang di Sudirman gitu, bukan. Oke. Di mana itu kantor gua dia nyewa rumah. Cuman historical rumahnya ini emang udah lama banget nggak ditempatin, bre. Dan kebetulan itu yang nempatin awalnya itu bukan kayak agama Islam atau Kristen, dan ini emang ada Hindu ya, masalah Hindu. iya, Dia Hindu. ada kayak puranya gitu, kayak puranya gitu. Kayak rumah-rumah Bali lah ya. Ya betul. Terus? Di situ juga ada kolam ikan juga, dan di depannya tuh tadinya ada halaman kayak buat taman kecil gitulah. Oke. Sebelum dijadiin kantor kan itu sempat rumah. Iya. Sempat kosong kan lama tuh. Nah, itu sempat disewa tapi emang abang gua gitu kan. Nah, habis itu tuh kan disewa. Abang gua tuh bisa sakit, istri sama suaminya. Itu posisi udah berapa hari tuh nyewa? Nempatin itu rumah udah sekitar berapa lama kira-kira? 2 mingguan. 2 minggu langsung ada kendala-kendala gitu. Seminggu itu kan gue sering bolak-balik nih. Sering bolak-balik ke rumah itu kan. Iya. Nah, rumah itu gue sering ngerasain kayak pertama nih gue suka nginep nih. Di depan rumah itu ada yang jalan. Itu pertama kali lu nginep di situ? Pertama kali. Lu ngelihat apa ngerasain ada yang jalan di depan gitu, lu ngelihat? Itu ngerasain sama ngelihat kan hordeng tuh kan tinggi tau Iya. nggak? Itu malam. Malam, posisinya malam. Itu jam 10-an, 11. lebih, jam 1-an gue belum tidur itu. Oke. Itu kan malam segini lah. Pokoknya jendela tinggi. Masih kelihatan dikit tuh jejak-jejak hordeng. Langkah-langkah gitu. Iya, kayak ada jejak gitu. Terus gua hirauin. Terus kayak ada yang biasa tuh ngetok kayak lempar batu atau apa. Ke genteng lu. Nah, iya, dak gitu kan. Oke. Terus ya udah habis itu gua cuekin. Besok-besokannya tuh biasa tuh kayak ya udahlah, kayak nggak ada apa-apa gitu. Normal lah ya, Iya. normal. Pas minggu kedua itu gua nginep lagi tuh. Nginep lagi itu terus kayak mulai bunyi panci jatuh. Di belakang tuh Di ya. belakang bunyi panci jatuh. Terus kayak gue lagi tiduran, enak-enak lagi kayak nonton TV tuh kan. Posisi TV itu kan belakangnya jendela. Iya. Dan itu ada hordeng kan. Nah, di hordeng itu kayak ada yang lewat. Bener posisinya, cuman lewatnya bukan pala, kayak badan gede gitu. Oh, jadi kayak backlight gitu ya? Nah, iya kayak gitu. Dan dari luar ada cahaya kayak ser gitu kan. Tinggi gede gitu ya. Gue hirauin, gue tidur kan gak gue hirauin. Jam 3:30, jam 3-an. Gue ngintip dari jendela kan, kayak ada orang di depan gitu kan. Gue ngintip, kok buluan gede itu duduk di taman depan gitu. Lu ngeliat tuh detil. Lihat, Duduknya di lesehan atau gimana? ada jadi tuh di taman itu kan tadinya kan kosong, taman doang biasa kan buat jemuran gitu loh. Iya. Nah, pas sebelum hari itu dipasangin kayak kursi besi putih sama payung kayak payung tempat santai buat panas-panas gitu. Kayak Nah, kolam iya, renang lah gitu, gitu. kolam renang gitu ya. kayak gitu. Terus habis itu gue ngeliat di situ duduk kan, cuman gue takut kan tuh posisinya gue karena drill pertama kali gue ngeliat yang buluan gede gitu. Posisinya buluan, tangannya gede banget gitu. Apa kukunya panjang-panjang. Tapi dia ngeliat lu nggak sih, apa lu lagi ngebelakangin lu? Dia ngebelakangin gua tuh posisinya. Iya. Terus habis itu paginya gua ngadu dong ke abang gua kan. Tapi pada nggak percaya posisinya. Itu ada pembantunya juga. Tapi pas pagi-pagi itu kan keluar nih gua kan. Iya. Di bangkunya itu kan ada kayak bekas Senderan gitu. bukan Tempat duduk dia, bekas dia duduk. Iya, busa gitu yang kayak busanya. Nah, itu nyeplak beneran pantat gitu. Nah, padahal nggak ada siapa-siapa yang duduk dong di situ kan. Ya udah, tapi kayak pada hirauin. Nah, posisinya terus abang gua itu nggak selang lama sakit, Wong. Tapi sakitnya kayak dua-duanya itu masuk rumah sakit.
Dua-duanya tuh masuk rumah sakit kan. Cuman kayak pada ya penyakit lah gitu kan. Padahal bukan penyakit itu normal gitu atau ya gimana? pas dicek mah tensinya tinggi gitu-gitu doang sih. Cuman anehnya masuk rumah sakit. Tapi gitu. tak dulu masuk rumah sakit disebabkan oleh itu atau emang sakit normal Emang gitu cuy? keadaan kalau menurut gue sih karena itu, karena keadaan rumahnya emang menurut gue waktu itu bener-bener kurang worth it. ya kurang worth it sama kurang layak buat ditempatin menurut gue. Tar dulu nih, kan Karena pas itu rumah emang nyewa sebentar doang buat, karena rumah dia direnov waktu itu. ya ini kan jangka waktunya berapa sih pada saat orang pertama nih yang tinggal situ kan dia ninggal itu lama nggak cuy jarak dari pas lu nempatin lagi ke situ? Kalau nggak salah 05 tahun. Itu tadinya depan tuh yang kebun itu tuh yang taman yang itu dibuat inian apa kayak kebun yang ilalang-ilang itu tuh dibersihin dulu tuh digituin. Oh, buat bisa 5 tahun aja. Iya, kayak ilalang. Iya, karena sih udah 05 tahun juga gitu maksudnya rumahnya. Ya kan Iya. kan katanya ada pura ya itu pas lu di situ masih ada pura. Nah, nih ntar ceritanya ada yang pura ini. Gua kan abang gua sakit tuh. Iya. Gua ke situ makan kalau siang itu kan gua kan masih waktu itu zamannya kuliah kan. Jadi tuh siangnya itu apa ada ponakan gua nih. Iya. Ponakan gua berdua sama mbaknya kan. Gua ke situ sore tuh. Sore jam berapa gua ngeliat leak. Tuh nggak tahu Sore bener gua tuh. Itu di mana tuh, Lep? di pura lagi manjat gitu lagi kayak gitu. Oh, berarti puranya masih ada dong pada saat lu pindah ke Masih, situ? masih puranya tuh cuman kayak nggak keurus doang kayak tapi masih gitu. Terus tapi akhirnya sama keluarga lu itu sama abang lu udah dihilangin tuh apa? Nggak bisa yang katanya. Kalau yang dari rumah kan dikonfirmasi ke rumah yang dulu nyewa itu tuh. Iya. Itu katanya emang yang buat jagain Rumah rumah itu. itu katanya dulu. Oh gitu. Sorry gue potong mungkin gini. Pada saat lu ngelihat yang kata bulu hitam itu, lu pernah beranggapan nggak kalau misalnya itu makhluk apa gitu? Lu pernah berpikir, wah ini kayaknya makhluk apa nih? Jenis apa nih Kayak genderuwo. sejenis kayak genderuwo gitu? Gitu, tapi gimana? Tapi lu ngeliat mukanya gitu nggak? Alhamdulillah enggak. Oh, berarti Enggak. dia kayak ngebelakangin lu gitu. Iya, dan itu udah gua langsung habis itu kayak langsung badan gua nggak enak gitu. Gitu. Soalnya depan rumah itu juga ada pohon sawo. Tapi bisa nggak sih kalau setan-setan gitu tuh menyerupain setan si pura kayak orang balita dulu bilang kan kayak leak gitu kira-kira kayak gitu Nah, nggak sih? kalau kayak gitu gue kurang tahu tuh kalau gitu. Mungkin sih setahu gue ya bisa-bisa aja. Terus pas lu lihat leak tadi tuh full nggak sih nyampe ke kaki apa cuman setengah badan doang sih? Ya, Bentuknya gimana sih? Ya gitu dah, ya full gitu kayak mirip barong gimana Oh, gitu bareng dah, gitu dah. kayak reok mungkin bukan reok, Iya. kayak reok nggak sih? Ya Mirip-mirip, mungkin, cuman kita nggak bisa gimana ya, mendeskripsikan bingung. gambarnya suatu bentuk layak itu seperti apa. Mungkin Iya. yang buat orang Bali yang mendengar cerita kita ini mungkin bisa menyimpulkan lah layak itu seperti apa gitu. Kalau kita kan emang karena ini posisinya bukan tinggal di Bali, mungkin seperti Iya, itu gitu. karena gue nggak tahu, gue liat kayak gue tahu pas gue liat itu kayak mirip-mirip leak yang gue tahu itu Iya, tuh. iya. Kan gue waktu itu kan masih kayak Bocah gitu. apa Iya, gitu iya. itu kan gue karena gue juga takut juga kan ya kan. Terus leaknya kemana tuh bre? Kayak lagi naik ke atas gitu bre. Ke genteng lu tuh Iya gitu. gitu kayak masuk ke dalam gitu kan. Ya gue bilang oh ya udahlah kayak gue nggak takut tapi gue gimana gitu. Tapi kan, itu badannya. siang ya? Sore. Oh, sore. Sore ya. Menjelang Gue maghrib. sore. Iya gitu. Gue nginep tuh posisi gue nginep karena gue tidur sama ponakan kan berdua. Iya. Karena sakit ya? Iya, pembantunya itu kan tinggal tidur di situ juga cuman beda kamar kan di belakang gitu kan. Normal tuh, Berarti itu isi rumah berempat tuh ya? berempat. Berempat. Ponakan berdua, pembantu satu, gua. Oke. Nah, normal tuh tadinya normal nih, biasa aja kan. Jam seingat gue itu jam 1 mulai ngetok jendela kamar, tok. Kamar lu. Ya, gue diam, cuman gue berusaha tidurin ponakan gue biar nggak takut ya kan, tapi alhamdulillah tidur kan. Gue masih main HP, mulai panci jatuh, terus bunyi keran. Kerannya ada yang ngebuka atau Ngebuka, gimana? Terus terus air ada bunyi air gitu. bunyi air ngelocok terus gue Anjir. konfirmasi ke mbak tuh kan. Iya. Mbak, liatin dong itu dapur. Gue nggak berani kan karena posisi dapurnya gitu juga kan. Iya, Gue nggak berani dikonfirmasi. Nggak ada yang jatuh mas. Nggak ada yang Terus ini mas. Iya terus gue yaudah diem tuh. Udah balik ke kamar lagi masing-masing kan. Bunyi lagi masih jatuh. Sama ngulang Iya. lagi. Ditimpukin lagi tuh kaca. Tak. Berisik banget dah pokoknya. Tapi Coba. air dinyalain lagi nggak? Air enggak, cuma panci jatuh hampir berapa kali. Mbak pembantu itu takut kan. Tidur gue berempat satu kamar sampai pagi. Oh Tuh gua berarti semua nyadar tuh ya mbak lu terus nyadar, lu juga nyadar. Ya? nyadar. Terus kayak gitu tuh besokannya langsung pada nginep ponakan lo nginep di rumah gua sehingga gua gitu. Langsung dikosongin tuh rumah itu sampai pada balik dari rumah sakit. Sampai rumah sakit kebetulan rumahnya renovasi kelar, ya udah kosong tuh kan. Kosong di sewa sama kantor gue yang sekarang gue pakai, gue kagak tahunya gitu kan.
Itu jadiin gudang emang jadi itu nggak pernah di tempat rumah, jadi gudang, emang jadi gudang tadinya tuh kayak buat naruh tenda gitu-gitu dulu tuh. Oh, itu yang di bagian garasi tuh. Iya, ini bagian garasinya. Garasi ya. Buat naruh tenda gitu-gitu. Terus selama lu kan sekarang yang dari tempat lu tinggal itu ya, terus lu sekarang ngantor di situ ya. Lu keulang lagi gak sih kejadian-kejadian yang dulu lu alamin dari zaman lu tidurin di situ sampai lu gawe mungkin? Yang pertama gua lihat datang itu nenek-nenek di dapur. Ini beda nih, lu nggak Itu sebelumnya kalau pernah udah kerja. Kerja baru pertama kali di dapur. Oh, berarti dari pas lu dulu tuh ini belum pernah ketemu nih, baru ini nih. Iya, itu baru masuk nih, baru masuk kantor nih. Di Iya. dapur dibisikin gini, tolong bersihin ini rumah, kayak gitu kan. Gitu kan. Oh, itu nggak ngelihat sosoknya, Mbak? Enggak, bisikin nenek-nenek gitu, tapi Jelas. masih cuek. Suaranya jelas cuy. Iya jelas kayak Tolong. bersihin rumah ini gitu loh. Ya, jelas Terus- cuy lu dibisikin. Tapi itu bahasa Indonesia atau bahasa bahasa Jawa? Indonesia, bahasa Indonesia, Oh, bahasa bahasa Indonesia. Cuman ya gitu pakaiannya putih kayak gimana sih nenek gitu, cuma putih-putih gitu kayak. Oh, berarti ngelihat sosoknya dong, nggak cuma sempat bisikan. ngeliat, sempat Oh, ngeliat. Jadi itu yang keduanya tuh sempat ngeliat, cuman dia kayak diem doang di pojokan gitu. Berarti beda waktu ya bisikan sama pas ngeliat. Beda waktu ya yang bisikan, terus gua langsung kayak bersihin. Nah beberapa hari kayak disuruh bersihin lagi, tapi gue cuek karena gue capek kan. Iya. Gimana di kantor gue nyapu ngepel, gue capek juga kan, gue bilang. Dia muncul lagi. Gue cuekin dia muncul, ya udah gue muntah-muntah di situ. Tapi dia muncul lagi nggak apa ngasih lu? Muncul cuman beda, tatapannya beda ke gue, kayak kesel gitu ke gue, ngerti gak sih? Dia nggak ngomong sesuatu kalau gitu. Enggak, cuman kayak kesel gitu, gue langsung muntah-muntah. Terus dikonfirmasi sama bos gue nih yang cewek kan. Iya. Sama dia juga ngomong kayak gitu, yang dia lihat emang ada nenek kayak gitu. Akhirnya dari situ mungkin nyewa OB buat ngebersih-bersihin gitu. Sama yang di ruangan belakang itu gak tau si Kunti apa gimana, gue kayak Kunti cuman Iya. ya gitu, dia suka iseng, suka kan plafonnya masih jebol kan. Iya. Tuh suka duduk di situ, yang gue lihat dulu tuh. Itu kamar mandi, kan kamar mandinya ya gede banget dah, pokoknya gede banget. Kamar mandi tertutup apa gimana? Biasa aja kamar mandi biasa ya. Kamar mandi biasa, cuman gede banget gitu lah pokoknya. Terus Bisa kali tuh muat berapa orang buat berak. Terus selain nenek-nenek lu pernah ditemuin lagi mungkin selain nenek-nenek? Yang leak itu lagi. Lu jadi dari udah lama nih jam dari dulu terus ditemuin lagi leak. Iya, itu doang. pada momen apa dulu lagi ngapain mungkin? Gue lagi di belakang waktu itu beres. Terus ini leaknya muncul di belakang. Di belakang. Terus gimana cerita? Cuman kayak cuman nongol pas kayak nggak ngeh gitu pas gue lagi nengok gitu. Kayak leak, terus gue nengokin lagi nggak ada. Di belakang pas bagian garasi yang dijadiin gudang itu. Iya, bener. Tapi di kantor itu ada nggak sih kayak ruangan yang emang bener-bener kayak menurut tuh kalau setiap lewat ruangan itu kayak kok ini ruangan kayak beda gitu, kayak horor gitu. Ya, itu di belakang. Di belakang. Di belakang dekat kamar mandi itu ya, dekat kamar mandi, dekat garasi. Samping kamar mandi itu ada ruangan. Ruangan iya, nah kecil, sebelum gede. sebelum dirapiin kayak gue sekarang ini kan udah rapi tuh kan, udah Iya. pokoknya udah ketata banget. Nah, dulu tuh itu juga gudang. Ternyata Oke. pas gue bersihin itu sama temen gue itu dalamnya tuh beda bre, dalamannya kayak buat berdoa, kayak alat-alat ya, buat Oh, berdoa itu kayak pas zaman si orang Penghuni sebelumnya. penghuni sebelumnya ternyata masih ada tuh. masih ada. Waktu itu masih ada lukisannya gitu, Terus terus kemana tuh lukisannya? Di lu sih. itu waktu itu gue simpen di kotak, terus gue kasih ke temen gue, pokoknya dia ngurusin dah gitu nih, nggak berani megang mau gitu aja gitu. Berarti itu dari udah lama terus pas lu ngebongkar-bongkar terus masih ada Ada, kayak orang ibadah masih gitu ada, nggak sih? iya. Berarti kemungkinan besar rumah yang dulunya sebelum ditempatin 5 tahun itu yang sama om lu mungkin sih rasa-rasanya dia tuh mungkin asli orang Bali kali mungkin. Mungkin. Emang Soalnya ya, katanya sih asli orang Bali, Soalnya ada katanya. puranya juga ya. Soalnya ada kurang juga, apalagi kita berbicara tentang leak lah ya. Leak kan istilahnya kan itu adalah makhluk asal dari Bali gitu. Ya sih yang gue tangkap seperti itu. Terus udah nggak muncul-muncul lagi dong berarti tuh si nenek-neneknya udah nggak muncul. Selama pas habis dibersihin, maksudnya dibersihinnya kayak ketata gitu ya di kantor. Udah nggak muncul. Alhamdulillah sih nggak parah-parah banget sih, nggak kayak ini ya, ada cuman kayak ya kayak cuman lu siapa gitu doang, gitu doang, kayak asal kita nggak ini kayaknya sih enggak. Tapi itu biasanya dia ngeganggu orang kantor lu nggak sih, kayak ada kayak gitu-gitu? Beberapa sih ada bre, kayak yang baru masuk nih sakit kan gitu. Dan itu kemungkinannya ke situ. Iya. Oh, jadi mungkin dari karyawan baru masuk seminggu kemudian sakit. Biasanya kayak gitu sama. Setiap karyawan baru tuh ya baru masuk. Iya, pasti kayak gitu. Itu sakitnya karena emang dia habis ngeliat atau emang Abis ngeliat. oh habis Habis ngeliat ngeliat apa juga. gitu. Habis ngeliat, kayak waktu itu ada yang kalau kartu marketing kan cewek. Iya. Mbak pokoknya adalah mbak inilah pokoknya terus
Dia dari belakang itu sakit tuh seminggu nggak masuk, katanya ngeliat di belakang. Dan cerita nggak dia ngeliat si nenek-nenek itu mungkin? Enggak, atau- dia ngeliat cewek. Oh beda. Oke. Terus juga ada namanya temen gue lah, pokoknya ibu-ibu kan, dia di situ salah satu marketing apa admin gitu. Iya. Dia ngeliatin yang menyerupai Bu Bos. Bisa. Kayak gitu lagi sholat malah. Di mana tuh posisinya? Di belakang. Di Belakang belakang garasi, juga. iya. Di garasi bekas Iya, gudang gitu. kan dia sholat di situ kan katanya. Tapi Bu Bosnya tuh lagi nggak masuk. Nggak. Lagi flu, lagi nggak masuk kok nggak salah. Lagi Tapi- sholat ya. Iya. Tapi dia sadar nggak sih? Enggak sih kalau itu tuh bukan dia loh. Dia Nggak sadar nggak dikiranya tuh Bu Bos masuk dan sholat. Iya, iya. Waktu itu sehingga gitu. Anjir tuh lu Dia bayangin cerita cuy, dia gitu, bisa gitu. nyerupain ya. Lu ketemu orang itu kalau biasa kalau setan udah bisa nyerupain tuh ilmunya udah tinggi banget ya nggak sih? Biasanya kayak Iya, dia bisa iya, nyerupain. mungkin sih Banget gitu. itu. Udah, Kalau itu sih gua sih nggak kurang tahu ya. Iya. Maksudnya itu mah masing-masing dari kayak kepercayaan kita lah. Kalau gue sih nggak tahu ini yang diceritain dari Bu Itu. itu juga kayak gitu, dan Mbak itu juga kayak gitu ke gua gitu. Anjir. Tapi bisa juga apa karena ibu itu lagi capek kan, lagi pikirannya ada urusan sama bos nih kan, kemana-mana jadi inget bos pas ngeliat Nih, itu ada terus juga bos ya kan. Mbak yang kedua nih, Mbak marketing yang kedua, Iya. dia juga sempat kayak gitu, Bre. Sempat ngeliat juga kan, jadi tempatnya dia itu kan jalan ke arah dapur dan ke arah garasi gitu kan, tempat dia dulu kerja kan, di sekat gitu kan. Iya. Nah, itu tuh dia sempat ngomong dia minta pindah dari posisi itu kan, karena itu kelihatannya buat lalu lalangnya mereka. Dia ngeliat juga Oh tuh. dia emang bisa kayak ngerasain sama Iya, gitu. dia juga dibisikin ngomongnya gitu. Lalu dia bisa ngeliat juga sama yang tadi sebelumnya. Iya. Bisa ngeliat gitu juga. Bisa, dia juga Terus bisa. dia nyerupain siapa nih kalau pas dia Kalau itu bener-bener kunti. nggak nyerupain orang ya? Enggak. Dan yang dilihat merah kunti merah. Anjir kuntilanak merah. Kunti merah katanya. Selain itu